Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, dari video ini merupakan praktek konseling individu yang disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan praktikum konseling humanistik pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Mata kuliah ini diampui oleh Dr. Putu Ari Darmayanti, SPD MPD, dan Pak Kadek Satya Gita Rismawan MPD. Baik, sebelum memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alicia Safitri dengan NIM 24110111022, absen 14 dari kelas BKA. Dari video kali ini, saya bertindak sebagai konselor dalam praktek ini. Konseli saya diperankan oleh Niken Meulandari, seorang siswa kelas 8 SMP. Baik, itu saja video dari saya. Kita bisa langsung masuk ke dalam videonya. Baik, permasalahan dari konseling kali ini yaitu Niken itu merupakan siswa kelas 8 SMP yang dikenal sebagai pribadi yang ramah, sopan, dan memiliki hubungan yang cukup baik dengan teman-temannya. Namun, di balik sikapnya dia yang tenang itu, Niken ini memiliki kebiasaan untuk memendam berbagai perasaan yang dirasakannya. Ketika dia itu merasa sedih, kecewa, marah, ataupun tidak dihargai, Niken itu lebih memilih untuk diam daripada mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Dan ia juga merasa takut apabila pendapatnya atau perasaannya disampaikan orang lain itu akan salah memahami maksudnya, seperti marah, bahkan menjauhinya. Akibat dari kebiasaan tersebut, Niken itu sering merasa tertekan dan memikirkan masalah secara berlebihan, dan mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi, oleh karena itu, Niken memutuskan untuk datang ke ruangan bimbingan dan konseling agar memperoleh bantuan dalam memahami perasaan serta belajar mengungkapkan dengan cara yang lebih sehat. Nah, alasan saya menggunakan pendekatan dan teknik ini yaitu dalam menangani permasalahan tersebut, konselor perlu menggunakan pendekatan konseling seperti konseling Gestalt, yang merupakan salah satu pendekatan dalam aliran humanistik. Pendekatan seperti Gestalt ini dipilih karena berfokus pada peningkatan kesadaran diri seperti awareness, sehingga konselor itu dapat mengenali, menerima, dan memahami perasaan yang sedang dialaminya, dan pada saat ini tanpa harus dibayangi oleh ketakutan terhadap penilaian oleh orang lain. Teknik yang digunakan ini adalah teknik empathy hire atau teknik kursi kosong. Nah, teknik ini dipilih karena dapat membantu konselor itu mengungkapkan emosi, pikiran, dan perasaan yang selama ini dia pendam kepada seseorang yang menjadi sumber permasalahan melalui media kosong sebagai simbol kehadiran orang tersebut. Jadi, melalui teknik ini diharapkan konselor mampu untuk mengekspresikan emosinya secara terbuka, memperoleh kelegaan emosionalnya, serta meningkatkan kesadaran diri dan memiliki keberanian untuk menyampaikan perasaan yang secara sehat dalam kehidupan sehari-hari. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Ayo, silakan duduk dulu. Ya. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Baik. Bagaimana nih kabar kamu hari ini? Baik sih Bu. Kalau boleh Ibu tahu, nama adik siapa ya dan dari kelas apa? Baik, izin memperkenalkan diri ya Bu. Perkenalkan, nama saya Niken Meulandari, biasa dipanggil Niken Bu, dari kelas 12 IPA 1. Oke, baik. Jadi Niken ini dari IPA 1 ya? Ya, benar Ibu. Nah, tadi sebelum kesini Niken pelajaran siapa dan
dan pelajaran siapa dan siapa yang ngajar? Saya habis dari mata pelajaran IPS Bu, yang diajar sama itu guru baru Pak Anang. Oh, Pak Anang yang suka ngajar gini ya, gurau gitu ya? Iya sih Bu, ternyata enak banget dia, gini maksudnya kayak cara mengajarnya tuh nggak terlalu serius tapi serius gitu loh Bu, kayak ya isi bercandaan tapi masih tergolong serius gitu, nggak terlalu yang bercanda banget gitu tapi nggak terlalu yang serius banget. Jadi kayak kita sebagai, saya sendiri nih ya, pendapat saya sebagai mahasiswa yang diajarnya itu kayak nyaman gitu loh Bu, kayak mudah banget kayak masuk telinga kanan gitu, soalnya kayak nggak terlalu tegang gitu Bu dia cara mengajarnya. Berarti Pak Anang ini cukup seru ya ngajarnya ya? Karena seru banget Bu, aku awalnya gini sih Bu, kayak takut gitu loh Bu, kan dia masih baru kan, takutnya kayak tegang gitu, soalnya wajahnya tuh kayak iya kayak menakutkan gitu loh Bu, tapi ternyata orangnya nggak gitu kok Bu, santai banget ternyata orangnya Bu. Iya sih, karena dia baru juga kan. Ibu juga baru tahu kalau nggak semisal kamu yang ceritain nih, saya nggak tahu gimana Pak Anang itu, soalnya kan dia baru gitu ngajarnya. Tapi udah lumayan cukup seru dan menyenangkan ya ngajar berarti ya. Iya Ibu. Kalau seperti itu tadi bahas pelajaran apa di sana? Gini sih Bu, lebih ke sejarah gitu Bu, masa-masa kerajaan yang pertama di Kutai gitu-gitu Bu. Terus Pak Anang juga bilang kalau apa kayak kakeknya dulu di sana gitu kan, kayak nggak mungkin sih Bu, tapi ya percaya aja sih Bu. Jadi kayak nggak terlalu tegang gitu ada. Jadi Niken tadi ya namanya ya. Nah, kedatangan Niken ke sini itu ingin ngapain? Ingin bercerita tentang apa yang saya pikirkan selama ini Bu. Jadi sebelum ibu tahu apa permasalahan Niken, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya agar kegiatan kita itu berjalan dengan lancar dan baik. Kita berdoa dapat dimulai. Berdoa diakhiri. Jadi tadi Niken bilang ada permasalahan yang ingin Niken sampaikan dalam proses konseling hari ini ya. Iya Ibu. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ingin menjelaskan beberapa asas dalam konseling hari ini. Yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, dan yang kedua ada asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, nanti yang Niken sampaikan di sini itu akan dijaga kerahasiaannya oleh Ibu ya. Iya Ibu. Nah, selama proses konseling ini kita akan menggunakan waktu kurang lebih selama 20 menit. Nah, apakah Niken bersedia untuk mengikuti proses konseling ini sampai selesai? Bersedia Ibu. Baik. Tadi Niken bilang kalau ada perasaan yang mengganjal gitu ya untuk datang ke sini. Kalau boleh tahu perasaan mengganjal seperti apa yang Niken alami akhir-akhir ini? Perasaan itu seperti kayak nggak bisa diungkapkan itu loh Bu. Saya kayak memiliki perasaan tapi nggak bisa saya ungkapkan sama orang lain karena
nggak baik gitu untuk cerita ke teman kamu, karena teman kamu itu responnya selalu kayak negatif atau tidak memuaskan lah oleh kamu, seperti itu ya? Iya benar sekali Bu. Jadi saya kayak merasa ya udahlah dipendam aja, ngapain cerita orang nggak didengar juga gitu. Nah, ketika perasaan kamu seperti itu dari kamu, apakah ada dampaknya atau seperti apa? Dampaknya bagi saya kayak merasa lebih tertekan gitu ya Bu, karena kan nggak ada teman saya buat cerita gitu kan Bu. Jadi masalah itu tetap terpendam di pikiran saya gitu Bu. Mungkin lebih kayak stres gitu sih Bu. Nah, dari permasalahan kamu itu apakah mengganggu dari aktivitas-aktivitas kamu itu? Kadang mengganggu, kadang enggak sih Bu. Kadang mengganggunya tuh gini, kalau saya melakukan aktivitas apapun gitu, tiba-tiba kayak bengong gitu loh Bu, kayak memikirkan ini masalahku tuh gimana sih, gimana ya solusinya seperti itu Bu. Karena kan saya nggak berani cerita ke orang lain gitu kan Bu. Jadi kayak istilahnya bertengkar di pikiran saya sendiri gitu loh Bu ceritanya. Baik, Ibu sangat sangat memahami ya bagaimana perasaan Niken, karena jadi yang saya pahami dari perasaan Niken itu cukup capek juga dan melelahkan juga ya, karena ketika kita mau bicara ke orang-orang kita takut gitu ceritanya kita itu tidak diterima ataupun tidak dihargai ataupun tidak ditanggapin gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, ketika semisal nih ada teman kamu di sini, apa kamu ingin menanyakan atau mengungkapkan perasaan kamu kepada teman kamu? Sepertinya iya sih Bu. Nah, Ibu ada sesuatu yang ingin kamu kerjakan nih, apakah kamu bersedia untuk mengikuti dari kegiatan Ibu ini? Bersedia sih Bu. Nah, di samping Niken ini ada kursi kosong. Nah, dari kursi kosong ini Niken bisa mengungkapkan perasaan Niken selama ini yang Niken pendam kepada teman-teman Niken, yang Niken merasa Niken itu tidak patut untuk diceritai ke dia, tapi sekarang Niken coba untuk di dalam kursi ini Niken untuk bercerita mengungkapkan perasaan Niken selama ini yang Niken alami. Boleh kamu lakukan? Untuk selama ini temanku, terima kasih sudah menjadi teman saya. Namun untuk kedepannya saya ingin kamu lebih menghargai seseorang atau teman yang ingin bercerita. Saya sadar semua orang memiliki masalah, tetapi kamu juga berhak menjadi pendengar yang baik. Mungkin itu saja sih. Boleh kamu lanjutkan ketika semisal perasaan kamu ini belum pas nih untuk mengungkapkan, boleh kamu lanjutkan. Apakah ada permasalahan yang ingin kamu ungkapkan lagi nih kan? Ada Bu. Boleh kamu lanjutkan ya. Untuk temanku, semoga kamu lebih peduli lagi ya sama teman, karena jika ada teman ingin bercerita berarti kamu adalah teman yang sudah dia percayai. Kamu jangan sia-siakan kesempatan itu. Mungkin itu saja sih Bu. Nah, dari tadi langkah yang Niken lakukan itu, apakah Niken sudah merasa lega atau lebih ringan gitu ketika Niken sudah mengungkapkan perasaan, walaupun yang Niken bicarakan itu bukan teman Niken melainkan sebuah kursi kosong untuk mengungkapkan perasaan-perasaan Niken? Sudah lebih lega ya Bu, karena emang awalnya kayak bertengkar di pikiran, sekarang udah keluar. Dari langkah yang kamu tadi lakukan itu sudah sangat bagus dan sudah sangat tepat untuk kamu mengungkapkan perasaan ke orang lain, karena kamu itu sudah berani untuk mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Itu sangat tidak mudah kan Niken ya, karena kamu itu
sudah ada ketakutan dalam diri kamu bahwa orang lain itu tidak bakal mendengarkan omongan-omongan kamu. Tetapi itu malah sebaliknya, malahan orang-orang lain itu malah mendengarkan dan memikirkan apa yang kamu rasakan. Benar sekali. Baik, dari kegiatan kita tadi, apa manfaat yang bisa kamu peroleh dari langkah kamu ataupun dari yang kita tadi bicarakan? Yang saya dapat dari tadi itu, saya menjadi lebih lega ya, terutamanya Bu, karena apa yang ada di pikiran saya sudah dikeluarkan gitu melalui teknik kursi kosong tadi. Itu sudah sangat membantu sekali Bu, itu sudah bisa mengekspresikan saya kepada teman saya seperti itu. Ketika nih permasalahan kamu itu muncul kembali lagi, semisal kayak perasaan kamu takut untuk menyampaikan pendapat atau mengungkapkan perasaan yang kamu selama ini pendam, kamu bakalan seperti gimana? Saya mungkin coba mengungkapkan secara langsung saja sih Bu, karena apa yang selalu dipendam itu juga tidak baik ternyata. Itu sudah sangat bagus sekali nih Ken, dan langkah kamu itu sudah sangat tepat untuk kamu untuk mencobanya di kemudian hari. Baik, dari permasalahan yang tadi, apakah ada yang ingin kamu ceritakan lagi? Ada Ibu. Permasalahan seperti apa yang kamu rasakan lagi nih Ken? Saya, ya memang benar, saya itu sepertinya tidak bisa mengungkapkan perasaan itu kan Bu, tapi waktu di nyatanya itu kayak tetap nggak bisa gitu loh Bu. Saya kan tadi bilangnya kayak ya untuk kedepannya mungkin saya lebih mengungkapkan lagi. Kayaknya untuk kedepannya saya nggak terlalu mempunyai nyali gitulah Bu, bisa dibilang seperti itu sih Bu. Nah, saya dapat memahami bagaimana perasaan kamu. Kamu sebenarnya itu bisa untuk mengungkapkan, tetapi kamu itu ngerasa takut itu untuk mengungkapkan perasaan kamu ya? Iya, benar sekali. Nah, kalau misalnya ada kamu muncul lagi gitu permasalahan itu, kita lakukan langkah seperti yang kamu tadi bilang, kursi kosong. Nah, yang tadi kamu bilang itu kan kamu merasa sudah lebih baik lah, lebih better gitu, lebih lega untuk mengungkapkan perasaannya, walaupun itu belum tentu, walaupun itu bukan teman kamu, melainkan kursi kosong. Jadi dari kursi kosong itu kamu bisa untuk mencobanya saat kamu lagi muncul perasaan itu, kamu bisa untuk mencobanya memakai teknik kursi kosong itu, karena itu sudah bisa membantu kamu untuk lebih percaya diri untuk mengungkapkan perasaan kepada teman kamu. Baik. Dari permasalahan tadi, apakah Niken sudah merasa lega, merasa lebih seperti apa nih? Sudah sedikit lega sih Bu ya. Oh, enggak sedikit sih Bu, udah lega menurut saya. Soalnya udah bisa mengeluarkan apa yang di pikiran saya dengan Ibu, dan kemudian juga saya yakin Ibu bakal menjaga kerahasiaan ini. Jadi saya tidak takut atau tidak khawatir lah gininya Bu, kalau Ibu menyebarluaskan, gitulah intinya. Baik, terima kasih banyak ya Niken, karena Niken sudah berani untuk bercerita kepada Ibu untuk melakukan kegiatan proses konseling kali ini. Baik, terima kasih ya sudah mau datang dan meluangkan waktu Niken untuk datang ke sini. Iya Ibu, baik, terima kasih juga Ibu udah mau mendengarkan apa yang saya rasakan Ibu. Sama-sama ya, dan tetap semangat dan jangan menghiraukan omongan-omongan orang lain itu, untuk biar pikiran kamu itu biar tidak merasa tertinggi lagi atau susah untuk mengungkapkan perasaannya lagi ya. Baik Ibu. Baik, ini merupakan evaluasi dalam proses konseling individu yang tadi kita buat, yaitu evaluasinya.
Nah, berdasarkan pelaksanaan konseling yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan ini mulai tercapai. Konseling itu mampu untuk mengenali dan menyadari perasaan yang selama ini dipendam, serta berhasil untuk mengungkapkan emosinya melalui teknik empathy care ini. Setelah mengikuti proses konseling mengakui merasa lebih lega dan lebih tenang, dan memahami bahwa mengungkapkan perasaan secara tepat merupakan langkah yang penting dalam membangun komunikasi yang sehat dengan orang lain. Pendekatan konseling gestalt dengan teknik empathy care ini membantu konseling untuk meningkatkan kesadaran diri, menerima emosi, serta menumbuhkan keberanian mulai menyampaikan perasaan secara lebih terbuka dan lebih bertanggung jawab. Baik, demikian praktek konseling individu yang kami sajikan sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester teori dan praktikum konseling humanistik. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata maupun perbuatan, saya minta maaf dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.